Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada, salam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan biarlah memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami Majelis Jemaat GKI Bungur beserta para hamba Tuhan tetap mendoakan agar Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan kesempatan Bapak Ibu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah sebagai orang yang percaya, umat Tuhan yang dicintainya. Kita berfokus kepadanya dan kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur sebagai bangsa Israel di dalam pembuangannya, mereka dalam keadaan yang sulit dan mereka jauh dari kampung halaman. Mereka tidak lagi bisa melihat bangunan rumah Allah bait suci itu karena sudah diruntuhkan oleh para musuh. Namun hati mereka tetap rindu kepada Tuhan. Harapan mereka tetap kuat bahwa mereka pada satu kali akan kembali dan pasti akan beribadah lagi di dalam rumah Tuhan, bait Allah itu. Nah, firman Tuhan ya dan amin. Allah kita adalah Allah yang setia, menggenapi janjinya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Anugerahnya memulihkan umat Israel, berkatnya melimpah untuk anak-anaknya, juga pasti untuk kita. Tuhan pasti memulihkan umatnya, gerejanya, kita semua pada waktunya. Kita akan berkumpul kembali di rumah Tuhan secara fisik seperti dahulu kala. Dan tentunya ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati dan hidup kita sudah diperbaharui dan kita belajar semakin dekat dan mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita seperti pemazmur dalam segala keadaan kita saat ini. Ingatlah, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Selamat beribadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.实现。
mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.直到一天，我忠心不会变，等你应许实现。直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，服侍你到永远。我忠心不变，我忠心不变，我忠心不变，服侍你到永远。Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini bersama. Dan kita akan memulainya dengan mengambil saat teduh. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengan bangkit berdiri. Kita akan dengan hormat, dengan hikmat, memuji dan memuliakan Allah di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan nyanyian Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita memulai kebaktian ini dengan suatu pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ayat firman Tuhan yang membuka kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kembali saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan dengan lagu KPPK nomor 133. Kita proklamasikan karena Allah kita adalah Allah yang hidup, karena Dia hidup. Mari saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita. Kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Memohon pengampunan Tuhan.
kepada Engkau Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karya penebusan Tuhan, detail-detail setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang memimpin kami dan bahkan kembali menganugerahkan undangan spesial untuk beribadah kepada Engkau, untuk mengungkapkan ekspresi kami yang tertinggi kepada Engkau di dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkan suatu ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon sucikanlah hati kami dari hal-hal segala yang jahat, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, yang bahkan Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menunjukkan kami bertingkah laku sama-sama dengan anak-anak dunia ini. Dengan segala kerendahan hati dan kegentaran kami Tuhan, ampunilah dan sucikanlah kami. Dan biarlah Engkau menikmati ibadah ini ya Tuhan, menjadi ibadah yang sungguh-sungguh harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu KPPK nomor 328, Jiwaku Tenanglah. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita akan meresponi berita anugerah pada pagi hari ini dengan kembali menaikkan puji-pujian kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, besertaku dan kusertamu. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan kusertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Beni Solihin. Shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari dengan rendah hati kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, lalu berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dia berdiri dan berbicara dengan keyakinan bahwa Roh Allah akan memakainya. Tolong dia. Bapa dalam surga, silakan Engkau berkata-kata karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan kali ini akan terambil dari Mazmur ke-42. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah peribahasa yang tepat yang saya akan kenakan pada diri seorang ibu, yang kisahnya akan saya ceritakan kepada saudara. Saudara, dulu suaminya adalah seorang pengusaha, mereka hidup bahagia dan berkecukupan.
Satu kali suaminya mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu semuanya ditinggalkan, usahanya berhenti saudara. Ia masuk sekolah tinggi teologi sebagai mahasiswa baru. 4 tahun dia belajar teologi di sana, akhirnya selesai. Dan dia diutus melayani sebuah gereja kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, income mereka merosot dengan tajam. Itu bukan disebabkan karena suami istri ini sangat royal hidupnya. Jauh dari kata royal saudara. Tetapi karena kedua orang ini mempunyai hati yang begitu penuh dengan belas kasihan. Tidak tega kalau ada jemaat yang kekurangan. Saudara, pada satu pagi sang suami pergi keluar kota untuk pelayanan. 3 jam kemudian saudara, sang istri mendapat kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan. Tertabrak sebuah bis yang besar yang berlari dengan begitu cepatnya. Dan ironisnya saudara, orang berkata bahwa suaminya meninggal dunia ketika sedang menolong korban tabrak lari dari motor yang begitu cepatnya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, matilah seketika sang suami. Saudara, pada waktu penguburan selesai, sang istri masih berdiri dengan tegar. Dia masih punya keyakinan bahwa Allah punya rencana di dalam kehidupannya. Karena itu ia menerimanya dengan tabah. Saudara, beberapa bulan setelah suaminya meninggal, putrinya yang paling besar, seorang pengusaha importir barang-barang rumah tangga, mendapat masalah saudara. Ia ditipu oleh teman bisnisnya habis-habisan. Sampai dia harus jual rumah untuk membayar hutang-hutangnya yang begitu banyak. Oh saudara, melihat hal seperti itu, sedihlah hati sang ibu. Belum lagi cekcok rumah tangga di dalam putrinya ini, dalam rumah tangga putrinya. Akhirnya berujung pada perceraian putrinya. Hancur hati sang ibu ini. Tetapi dia harus menunjukkan ketegaran, mempunyai iman bahwa Tuhan punya rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun rupanya kesusahan belum berhenti mengikuti hidup sang ibu pendeta ini. Satu hari dia mendapati putranya sedang menggigil di kamar belajarnya. Saudara, ketika dia menemukan itu, dia terkejut sekali. Sakit apa putranya? Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit saudara. Dan pada waktu dokter memeriksanya, dokter berkata bahwa putra dari ibu ini sedang sakau berat. Ternyata putranya adalah pecandu narkoba kelas berat. Padahal saat itu putranya sedang skripsi saudara. Di akhir-akhir studinya. Oh saudara, hati ibu mana yang tidak hancur melihat nasib putranya seperti ini. Tapi demi putranya dia menjual rumah yang satu-satunya diwariskan oleh sang suami. Demi anaknya bisa direhabilitasi saudara. 6 bulan di panti rehabilitasi. Biaya yang keluar begitu banyaknya saudara. Tapi sang ibu tabah. Dia jalani satu persatu. Dia kembali menata hidup putranya agar putranya bisa diselamatkan dan punya masa depan yang baik dan cemerlang. Saudara, 6 bulan kemudian keluarlah sang putra dan karena sudah dinyatakan sembuh. Tapi yang mengejutkan, sebulan kemudian sang putra ditangkap polisi dengan tuduhan pengedar narkoba. Kemudian pengadilan memutuskan 3 tahun penjara. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang memukul hati dan iman sang ibu pendeta ini. Belum lagi keadaan ekonominya morat-marit, hidup makin susah. Belum lagi saudara-saudaranya yang non-Kristen menuduh dia bahwa dia itu bodoh dan tidak berhikmat. Membiarkan suaminya untuk menutup perusahaan menjadi pendeta malah. Sekarang semua kocar-kacir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jiwanya semakin tertekan. Penyakit ginjalnya yang dia derita sejak remaja mulai kambuh lagi saudara. Sampai akhir-akhirnya mencapai puncaknya. Dia gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ranjang rumah sakit tengah malam itu, tangisnya pecah. Ia menjerit-jerit memanggil nama suaminya, bukan nama Tuhan. Dia sudah terlalu kecewa kepada Tuhan. Dia sudah tidak percaya kepada Tuhan.
Karena dia tahu Tuhan itu mampu untuk menghindari segala sesuatu bencana yang bisa terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan mampu, tapi Tuhan tidak melakukannya. Dia menjerit memanggil nama suaminya, bukan nama Tuhan. Saudara-saudara, hanya satu pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Saudara, di ranjang rumah sakit, dia menangis. Di ranjang rumah sakit malam itu, dia bertanya kepada Tuhan. Namun dia tidak mendapati jawaban apapun dari Tuhan. Selain yang dia dengar suara tangisannya sampai subuh dini hari. Saudara, apa yang dialami oleh ibu pendeta itu merupakan kenyataan hidup yang bisa dialami oleh siapa saja. Oleh engkau dan juga oleh saya. Pernahkah saudara merasa ditinggalkan Tuhan justru saat-saat saudara memerlukannya? Pernahkah engkau merasa Tuhan absen dalam hidupmu justru pada saat-saat engkau memerlukan bantuannya? Pernahkah doamu tidak dijawab justru pada saat-saat mendesak engkau membutuhkan pertolongannya? Sampai engkau menjerit dan aku menjerit, di manakah engkau Allahku? Saudara, seorang pengubah lagu yang bernama James Bignon mengungkapkan dengan sangat menyentuh dalam lagunya yang berjudul Answer Me. Di sini saudara, dia menulis lirik-lirik yang menyatakan kehilangan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Mari kita dengarkan video lagu ini saudara, dan rasakan kepedihan daripada James Bignon ketika bertanya, di mana engkau Tuhan? Jawablah aku. Answer me, sweet Jesus. I need you, Lord. Saudara-saudara, pemazmur yang menulis Mazmur 42 ini bersama dengan orang-orang sebangsanya, orang Israel, juga mengalami absennya Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam kesulitan-kesulitan mereka membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan tidak nampak sama sekali. Saudara, melalui lirik-lirik yang memilukan hati, pemazmur 42 ini melukiskan perasaan ingin sekali bertemu dengan Tuhan. Ini tergambar dari mazmur ratapan yang dia tulis, saudara. Saudara, besar kemungkinan orang-orang Israel bersama sang pemazmur saat itu ada di tanah pembuangan kerajaan Babel. Mereka termasuk orang-orang yang ditawan di sana. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam ketertekanan. Bertahun-tahun mereka berseru kepada Allah, tapi bertahun-tahun Allah diam membisu, bahkan tidak menampakkan sedikit pun kehadirannya di tengah-tengah sang umat, seolah-olah umat itu telah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, bayangkan kerinduan orang Israel, kerinduan pemazmur untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu sang pemazmur melukiskannya dengan kata pertama, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, kebanyakan pelukis ketika mengambil objek rusa sebagai objek lukisannya, pasti melukis untuk memanjakan mata orang-orang yang melihat lukisannya. Seekor rusa yang ditaruh di sebuah hutan, rerumputan yang hijau, daun-daun yang rimbun, itu sering kali kita lihat, bukan? Tapi berbeda dengan yang dimaksud oleh pemazmur 42.
Seekor rusa bukan yang ada di hutan rimba yang penuh dengan dedaunan yang hijau, rumput yang hijau. Tapi berjalan di tengah-tengah hutan yang kering kerontang karena kemarau panjang. Tidak ada rumput yang hijau, tidak ada bunyi burung yang berkicau, kecuali tanah-tanah kering yang terpetak-petak karena kerontang yang begitu luar biasa membakar daripada hutan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam imajinasi saya, rusa itu berjalan menyeret-nyeret tubuhnya bukan dengan santai, tetapi dengan kepayahan, menahan haus yang sudah berhari-hari ditahannya, yang membakar tenggorokan dan seluruh jaringan tubuhnya. Yang dia butuhkan cuma satu, air. Dia tahu barangkali inilah akhir daripada kehidupannya, berjuang untuk mencari sungai yang jernih. Dia rindu sungai yang jernih. Setiap kali dia berteriak, air. Saudara, itulah yang mau digambarkan oleh sang pemazmur, keadaan jiwa dia dan orang Israel. Mereka rindu untuk bertemu dengan Allah. Saudara, ratapan kerinduan akan Allah diungkapkan oleh pemazmur lebih jauh dengan berkata, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, sekarang sekarat jiwa daripada pemazmur dibandingkan dengan Allah yang hidup, pribadi yang menjadi sumber kehidupan dari segala makhluk di dunia ini, termasuk kehidupan pemazmur dan bangsanya Israel. Tanpa Allah, dia menggambarkan mereka akan binasa. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ia bertanya kepada Tuhan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kata bilakah, kapankah? Ini menunjukkan saudara untuk waktu yang sudah begitu lama kerinduan ini ada. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan kau menunjukkan dirimu? Kapan Tuhan pertolonganmu tiba? Kapan Tuhan kami mengalami kebebasan dan pembebasan? Kapan Tuhan? Kapan? Sekarang saudara lihat tidak ada nada klaim di sana. Yang ada adalah memohon kepada Tuhan dengan menangis. Lalu pemazmur melanjutkan lirik-lirik mazmurnya dengan memohon belas kasihan. Di ayat keempat dikatakan demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, di dalam pembuangan, di dalam keterjajahan, tidak heran orang-orang Israel mendapat penghinaan dari orang-orang Babel. Barangkali juga di dalam kepercayaan mereka. Yang mengherankan orang Babel, saudara, orang Israel sudah dikalahkan, itu berarti Allah mereka atau dewa mereka kalah kuat dengan dewa orang-orang Babel. Tapi kok masih mau menanti-nanti Tuhan? Ketika orang Israel, ketika pemazmur coba beriman kepada Allah Yahweh, mereka ditertawakan dan diejek. Di mana Allahmu? Oh saudara, ini menyakitkan sekali. Karena orang Israel, karena pemazmur tahu Allah Yahweh itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Mereka menjerit dan berkata, Tuhan bertindaklah. Tapi Allah tidak bertindak apa-apa. Cemoohan orang-orang Babel menghancurkan hati mereka, saudara. Bagai anak ayam kehilangan induknya. Mereka mencari-cari perlindungan, tapi Tuhan tidak nampak sedikit pun. Karena itu pemazmur mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari ia berduka, dirundung kesedihan. Celakanya Allah pergi entah kemana. Saudara, kita bisa memiliki perasaan yang sama dengan pemazmur. Mengalami kepahitan terhadap Allah. Karena ketika kita mengalami persoalan, beliau tidak peduli. Beliau tidak hadir. Di dalam hati kita ada kemarahan. Di dalam hati kita ada kekecewaan, ada kejengkelan, kefrustrasian terhadap beliau. Tapi barangkali kita tidak berani mengungkapkannya dalam doa-doa kita dengan terus terang. Terlebih menceritakan kepada rohaniwan.
Barangkali kita dianggap tidak sopan, tidak pantas. Saudara, saya pikir mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan itu wajar saja. Tidak dilarang. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, jengkel, frustrasi pada Allah dengan bebas kepada Tuhan. Tidak dilarang. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah hal yang sama dibuat oleh Daud? Bukan hal yang sama diungkapkan oleh Ayub. Bukan hal yang sama juga diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika dia di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah panjang sabar, pengasih dan penyayang. Saya percaya saudara-saudara dia bisa merasakan keterpurukan kita. Dia bisa merasakan frustrasi kita. Dia merasakan kesedihan dan kesepian kita. Dia merasakan. Bukan satu yang pantang berdoa kepada Tuhan dan mengungkapkan kekecewaan kita kepada Beliau. Sama, pemazmur juga melakukannya, bukan? Berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi? Bilakah kami bisa melihat Engkau? Diungkapkan dengan terus terang. Namun jangan cuma meratap di dalam kesedihan, di dalam kemarahan, di dalam kejengkelan. Pada waktu iman kita mencapai titik nadir, tertinggal di sana. Jangan sampai demikian. Pemazmur memang mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Setelah dia tunjukkan iman yang berada di dalam titik nadir, dia kemudian berbalik, saudara. Seperti engsel sekarang berputar naik ke atas. Dia mengubah nada ratapan itu menjadi nada genderang kemenangan. Inilah yang luar biasa dari Mazmur 42 ini. Saudara, setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, merasa mengasihani diri, ia memutuskan untuk tidak lagi berlama-lama dalam keadaan demikian. Dia mengarahkan matanya, pandangannya, imannya ke depan. Dan dia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia beriman di dalam kegelapan bahwa ada Allah di sana. Karena itu dia berkata begini, saudara. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apa maksudnya? Saudara, bagaimana caranya pemazmur dari keadaan iman yang terpuruk berubah? Seperti seorang yang penuh kemenangan, mengganti nada ritmenya dengan nada genderang kemenangan. Gimana caranya? Saudara, apa yang diperbuat pemazmur menakjubkan. Dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu kehidupannya. Saudara, karena itu dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Bagaimana aku dulu berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saudara, rupanya pemazmur Bani Korah ini adalah seorang pemimpin pujian atau WL di zaman sekarang. Tiap kali ada festival di Bait Allah, Yerusalem, saudara, di Bukit Sion, disitulah putra dari Bani Korah ini, saudara, anak dari Bani Korah memimpin orang-orang Israel naik ke bukit menuju Bait Allah di sana. Seolah-olah dia berlomba dengan kepadatan manusia. Ribuan manusia yang ingin masuk ke Bait Allah, ingin menyembah Allah di sana. Dia yang memimpin, dia tidak ingin kalah, saudara. Dia ada di depan, dia memimpin barisan untuk memuji-muji Tuhan. Lalu di Bait Allah itu, siapa yang ada, saudara? Jelas dalam iman Israel ada Allah di sana. Di ruang maha suci yang sedang menunggu umat Israel datang. Bersekutu, memuji dan menyembah dia. Oh, mereka kenal Allah itu Allah yang baik. Bapak yang sabar. Bapak yang rindu anak-anaknya datang. Seperti seorang bapak rindu anak-anaknya datang pulang kampung. Untuk bercengkerama, untuk bersekutu. Saudara-saudara, dia mengenal Bapak itu seperti itu. Tuhan itu seperti itu.
Bukan Tuhan yang lari, bukan Tuhan yang meninggalkan, bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan nasib umatnya. Tidak. Dia mau mengingat album foto kenangan bersama dengan Allah. Sekarang dia memikirkan kembali memori tentang Tuhan. Tuhan tidak demikian. Dia Tuhan yang baik bagi anak-anaknya. Dia Bapa yang penuh kasih sayang dan punya perhatian. Saudara, mengingat masa-masa manis bersama Tuhan penting bagi pemazmur. Penting bagi Israel. Penting pula bagi engkau dan saya. Khususnya pada saat-saat kita mengalami musibah, mengalami kesulitan hidup, hari depan yang menakutkan. Penting kembali untuk membuka foto album kenangan bersama dengan Tuhan. Di situ kita disadarkan lagi. Apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita. Realitas yang pernah kita alami. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Ini kembali untuk mengingatkan kita. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, saya punya foto album kenangan yang pertama sejak saya lahir baru. Saya baru menjadi seorang Kristen di umur 20. Satu kali saudara setelah dibaptis, kira-kira sebulan setelah dibaptis, saya menempuh ujian negara. Saat itu saya kursus tata buku. Saudara, ketika di tengah jalan, motor yang saya kendarai itu mogok. Saya start sekian lama, tidak mau hidup mesinnya. Saudara, keadaan kota Jakarta saat itu juga sudah panas. Apalagi pakai jaket saudara, sudah lepek penuh dengan peluh keringat. Saya lihat jam saya tinggal sekian puluh menit. Tidak mungkin saya bisa tidak terlambat kalau saya mendorong motor saya yang masih keadaan mati. Kalau saya titipkan saudara motor saya pada orang tidak dikenal, mungkin hilang. Jadi di tengah-tengah kebingungan saya duduk di trotoar, saya pandang motor saya, apa yang saya harus lakukan? Saudara, dalam keadaan begitu ada satu suara di kepala saya. Kamu kan sudah jadi orang Kristen. Katanya Allahmu Bapa yang Maha Kuasa. Ayo doa. Aduh saudara, saya tahu Allah itu Bapa yang Maha Kuasa. Saya tahu dia pencipta alam semesta. Tapi apa urusannya dengan motor saya yang begitu sepele? Tapi karena tidak punya jalan lain, saya baru lahir baru, saya tidak terlalu mengenal Tuhan itu. Diam-diam saya tutup mata saya masih duduk di trotoar. Lalu saya mulai berdoa dalam hati. Tuhan, motor saya mogok Tuhan. Saya harus ujian. 15 menit lagi harus sampai di sana. Mau gak Tuhan betulin motor saya? Aduh saudara, sungguh saya agak ragu doa seperti itu. Bagaimana mungkin sih Tuhan ikut campur dengan urusan motor? Saudara-saudara, tapi setelah berdoa saya bilang amin. Saya harus mencoba, bukan? Kalau enggak saya enggak ngerti doa saya dikabulkan enggak. Saya mulai menghampiri motor saya dan menstanternya. Saudara, di starter pertama, motor itu langsung hidup. Saya pegang gasnya, saya tahan di sana, saya naiki, dan langsung saya masuk gigi 1 dan pergi cepat-cepat. Sampai di tempat ujian, saya tidak terlambat, on time. Aduh saudara, saya heran sekali. Barangkali ada di antara kita berkata, Bapak sudah starter, lalu Bapak duduk di trotoar, ya mesinnya udah dingin Pak. Ketika dingin Bapak starter ya hidup lagi. Mungkin juga. Tapi buat saya enggak begitu logikanya. Logikanya adalah motor itu hidup setelah saya berdoa. Ada tangan Tuhan di sana. Oh saudara, saya cepat-cepat capture momen itu. Saya capture, lalu saya pulang, saya masukkan foto album kenangan. Saya tulis judul di bawahnya, Tuhan itu baik sampai mau menjadi montir motor saya.
Saudara, setiap kali saya melihat foto album kenangan yang pertama setelah lahir baru, air mata saya ingin turun. Saat hidup saya mengalami kesulitan, saya ingat foto album kenangan itu. Dan saya tidak bisa sangkal bahwa dia baik. Sekarang sudah 40-an tahun saya mengikut Tuhan. Foto album kenangan saya tebel, saudara. Naruhnya juga susah tempatnya di mana. Untung sekarang musim teknologi digital. Jadi tinggal di zip, saudara, masuk di file-file sana, singkat sekali. Tapi yang menarik ketika tiap kali membuka foto album kenangan bersama dengan Tuhan, ada banyak cerita di sana, ada banyak momentum, ada banyak event di sana. Cuma satu beritanya tetap sama, Allah itu baik bagiku. Saudara, saya ingin mengisahkan foto album kenangan saya. Jarang saya menceritakan ini, tapi saya ingin menceritakan untuk memperlihatkan saudara betapa baiknya Bapa bagi saya. Pasti juga baik bagi engkau. Agar ketika melihat foto album kenangan ini, engkau tidak berkata Tuhan itu jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lahir dari keluarga tidak Kristen. Ayah saya seorang polisi, kami tinggal di asrama polisi. Mama papa melahirkan 5 anak pria semua. Nah, ini foto pertama saya, saudara. Ketika saya masih kecil, saya tidak tahu saudara ini di pantai mana, Binaria atau Celincing. Bayi yang botak itu namanya Beni Solihin. Nah, saudara, yang di sebelah ada pria itu bukan, yang di pria itu bukan ayah saya. Itu adalah om, yang paling pinggir kiri itu mama saya. Saya duga papa saya mengambil foto itu. Nah, saudara, ketika saya melihat gambar ini, saya tersenyum. Tidak ada seorang pun yang menyangka si botak itu akan jadi apa kelak. Ketika orang menganggap dia cuma bocah yang tidak tahu arah hidupnya kemana, Allah sudah membentuk dia by design untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, selama bocah itu menjadi bayi, balita, Allah memelihara tanpa seorang pun yang memahami bagaimana pemeliharaan Allah. Termasuk si bayi botak itu. Tapi tangan Allah yang telah merajut di kandungan ibunya. Tangan Allah itu juga yang menata kehidupannya. Nah, ini foto remaja saya, saudara. Ini satu-satunya foto remaja yang masih tertinggal. Sebetulnya ini foto dari rapot, saudara. Karena keluarga kami tidak punya tustel atau kamera. Keluarga sederhana. Keluarga seorang polisi yang berpangkat rendah. Inilah kehidupannya. Nah, ini saudara, saya mulai memasuki masa pemuda. Saudara lihat ini, jangan tertawa ya. Agak menghina saya. Nah, saudara, foto pemuda ini saya ambil ketika saya berusia kira-kira 15 tahun. Justru saya dikeluarkan dari sekolah, saudara. Karena 1 bulan pertama saya rapotnya birunya cuma 2. Menggambar dan olahraga. Saya diberhentikan, saya dikeluarkan. Sejak itu hidup saya lontang-lantung. Keluar malam, pulang pagi. Siapa yang bisa menerka bahwa kehidupan remaja yang rusak ini kelak ditangkap oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Orang tua saya tidak akan pernah percaya, kakak adik saya tidak akan pernah percaya, bahkan saya pun tidak percaya. Tapi Tuhan itu baik. Diselamatkan aku, orang berdosa yang kotor. Orang berdosa yang tidak layak. Diselamatkan oleh darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ditebus dan dikasihi, dan yang lebih heran dipakai menjadi alat kemuliaannya. Usia 30 saya meninggalkan pekerjaan saya, saudara. Bersama dengan keluarga saya datang ke Malang menjadi mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara. Anak saya yang kedua lahir di kota Malang. Oh saudara, betapa Tuhan mengasihi kami dan kami tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah tahu akan jadi apa esok kelak saya dalam pelayanan. Cita-cita saya cuma jadi hamba Tuhan.
Siapapun jiwa yang Tuhan beri kami akan layani. Itu hati yang ada. Tidak lebih, tidak kurang. Saudara, setelah selesai dari Malang, saya pelayanan di kota Bandung 5 tahun. Saya diminta menjadi dosen seminari Alkitab Asia Tenggara. Gak pernah kepikir sama sekali. 5 tahun di seminari Alkitab Asia Tenggara, saya diutus belajar ke Calvin Theological Seminary di Amerika. Saudara, saat telah membiayai kami begitu mahalnya. Sampai kalau saya hitung-hitung pada saat itu, 1 bulan uang yang dikirim itu 6 kali gaji dosen saat. Betapa beratnya saat. Tapi saudara tahukah apa yang saat keluarkan bagi kami itu benar-benar minim. Hidup harus irit betul-betul. Tapi kami tidak mau bilang pada saat. Karena betul-betul tidak enak 6 kali gaji rekan-rekan. Bagaimana caranya saudara? Saya harus mencari pekerjaan. Saya rindu untuk menjadi penjaga library. Kerjanya enak, cuma ngecap-ngecap buku saudara. Lalu gajinya lebih besar per hour. Tapi apa yang saya minta tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan mengabulkan dengan cara yang ajaib, yang tak terselami. Apa itu saudara? Saya diterima di bagian cleaning service, membersihkan toilet. Ini bukan saya iseng-iseng memoto sendiri, saudara, tidak. Kebetulan ada teman yang punya tustel lalu memotonya. Ini satu-satunya kenangan kami. Oh saudara, apakah saya merasa dihina oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Tiap kali melihat foto ini saya akan menangis. Karena begitu baiknya Tuhan, jalannya tak terselami. Dia memberikan aku bukan pekerjaan yang baik, yang mewah secara gaji, yang cukupan. Tidak, dia memberikan aku cleaning service. Sehari 4 jam saya bekerja. Untung istri dan anak-anak berkata, "Papa, kami bantu." Sehingga kalau keroyokan membersihkan WC, toilet, vacuum cleaner, saudara, karpet-karpet di sana. 4 jam tinggal jadi 1 jam. Kadang-kadang yang make adalah teman-temanku. Kadang-kadang tidak semua teman manis, make WC sembarangan, luber kemana-mana, kotor kemana-mana. Oh saudara, tidak apa-apa. Tuhan membentuk saya untuk melihat kasih setia tangannya tak pernah. Dia meninggalkan aku. Saudara, hari ini kalau saya ke airport, saya ke mall, saya melihat orang yang membersihkan WC, ada rasa hormat. Aku tahu aku pernah di tempat itu. Bahkan kadangkala saya mengeluarkan dompet saya untuk memberi tips kepada mereka. Oh saudara, bukan perendahan yang Tuhan berikan kepada aku, tapi satu penghormatan. Dia mengingatkan lagi kasih setianya tak pernah meninggalkan aku di segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambar yang terakhir. Saya heran saya diberikan oleh Tuhan bukan cuma untuk menjadi dosen para mahasiswa teologi, tetapi juga satu keistimewaan untuk mendidik para hamba Tuhan di Indonesia dalam bidang preaching, berkhotbah. Saya tidak pernah punya cita apa-apa jadi hamba Tuhan. Ketika saya masuk sekolah tinggi teologi, tujuan saya seperti yang saya katakan, saya ingin menjadi pelayan Tuhan. Apapun. Saya tidak pernah bermimpi untuk punya ini, punya itu, jadi ini, jadi itu. Tapi Tuhan menempatkan saya untuk melatih para hamba Tuhan. Satu tempat terhormat yang saya sangat-sangat cintai. Kasihi pekerjaan ini. Bukan untuk kebanggaannya, tapi sumbangsi di dalamnya begitu besar. Oh saudara, ini foto album kenanganku. Sebagian masih terus terjadi setiap hari. Bagaimana aku di tengah-tengah kesulitan bisa menyangkal Tuhan bahwa Dia kejam. Bahwa Dia Allah yang meninggalkan aku, tidak bisa. Foto album kenangan ini menjadi buktinya. Bukankah hidup saudara juga penuh dengan foto album kenangan? Buka kembali saudara. Engkau berada pada rasa frustrasi, marah, jengkel pada Tuhan yang membiarkan engkau seolah-olah tenggelam di dalam masalahmu sendiri saja. Tidak. Engkau tidak sendiri. Aku tidak omong kosong, buka foto album kenanganmu. Maka tidak ada satu pun kalimat yang cocok kecuali untuk mengatakan, Dia baik dan Dia tetap baik. Oh saudara, itulah yang terjadi pada pemazmur. Ketika dia
mengingat lagi foto album kenangannya. Dia kembali semangat. Dia kembali percaya kepada Tuhan. Dia kembali beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi pada pemazmur? Dia mulai menegur jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Selama ini dia terombang-ambing pada jiwanya. Terlalu bermain dengan perasaan, kesulitan, rasa cengeng diri sendiri. Dia melupakan Tuhan sebagai Allah yang dia kenal dengan baik. Ketika pengenalannya kembali, ketika memorinya kembali, ketika imannya kembali, dia menegur jiwanya. Mengapa engkau gelisah? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, di dalam diriku? Lalu dia memproklamirkan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh saudara, ini genderang kemenangan dari pemazmur. Keterpurukan iman tidak membuat dia berhenti sampai di sana. Ketika dia menyadari Allah tidak demikian, yang terbukti dari foto album kenangan di dalam kehidupannya dan bangsanya, dia berseru lagi kepada Allah, pengharapanku, engkau adalah Allahku dan penolongku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh pemazmur kepada engkau dan saya. Di dalam keadaan seperti apapun, yang nampak tidak ada harapan, yang nampak keterpurukan, yang nampak begitu berat dan menyesakkan dada, dan di dalam keadaan apapun yang kau rasakan Allah meninggalkan engkau, dia tidak pernah meninggalkanmu. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Aku akan berharap lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kembalilah berharap kepada Tuhan. Bunyikan genderang kemenangan. Melangkah lagi bersama dengan Dia. Kita anak-anak yang disayangi Tuhan dan tak pernah ditinggalkan. Kalaupun untuk sementara kita merasakan Allah absen, Dia tetap ada. Dia tetap ada. Dia tetap memegang tanganmu dan tanganku. Tepat pada waktunya, engkau akan memotret apa yang Allah berbuat. Dan kau akan memasukkan satu foto lagi ke album kenanganmu, dan kau akan menulis judul di bawahnya, Allah itu baik, Dia tak pernah sekali-kali pun meninggalkan aku. Amin. Jiwa kami memang letih dan lesu. Jiwa kami meradang. Jiwa kami lemah. Jiwa kami meratap kepadamu. Tapi foto album kenangan bersama dengan engkau merupakan realitas yang tidak bisa dihapus. Ada banyak momen-momen dalam hidup kami yang telah engkau tunjukkan bahwa engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kami melihat kembali itu. Sedari kami dirajut di dalam kandungan ibu kami. Selagi kami menjadi bayi, balita, kanak-kanak, remaja, pemuda sampai hari ini. Ada banyak perbuatan Tuhan yang kami alami. Mengapakah kami harus gentar ketika kami mengalami kesulitan hidup sekarang ini? Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau. Bapa yang tahu kebutuhan kami. Bapa yang mengasihi kami lebih besar daripada apapun. Sampai engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, bagi kami. Ya Bapa, kalau Tuhan Yesus anakmu yang begitu engkau kasih, kau korbankan bagi kami, masakan kami meragukan kasih-Mu soal makan, minum, perumahan, pakaian, tentang hari esok? Kalau engkau memelihara burung-burung pipit yang tidak berharga itu, bunga bakung yang sekarang ada besok dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala, masakan kami yang telah ditebus dianggap sepi? Ya Tuhan, bangunkan kembali lagi jiwa kami. Biar kami ingin bersorak-sorai kepadamu, sumber pengharapan kami, Allahku dan penolongku. Terima kasih Bapa, kekuatan datang dari firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau memegang kami, Engkau menetapkan jalan kami. Kami percaya juga Engkau menegakkan iman kami, agar kami terus berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, Pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan kita pada baptisan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Suryawan Edi. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati. Kita berdoa menaikkan doa-doa permohonan, doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucapkan syukur. Di dalam ibadah hari ini, kami juga boleh menaikkan kerinduan hati kami, kebutuhan kami, yang sebelumnya Tuhan sudah sangat memahami apa yang kami butuhkan sesungguhnya. Dan kami ingin menyelaraskan pemikiran, permohonan, doa-doa kami ini dengan kehendak Tuhan sendiri. Ajar kami berdoa yang benar. Ajar hati kami untuk bersama dengan Tuhan memikirkan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami dan membawanya kepada Tuhan. Tuhan, kami bergumul karena masyarakat dan dunia kami di dalam situasi pandemik dan semua dampak-dampaknya yang merugikan, yang menyakitkan, yang membawa pergumulan, penderitaan dan kesulitan. Tuhan, kami berdoa pada saat umat-Mu dan banyak orang yang lain berseru, di manakah Tuhan pada saat ini? Sepertinya Tuhan sedang absen dan tidak peduli dengan keadaan manusia dan anak-anak-Mu. Maka biarlah iman kami terus tertuju bahwa Engkau hadir. Engkau hadir dan Engkau berkuasa. Engkau berencana. Engkau sedang memproses segala sesuatunya. Engkau sedang memurnikan kami dan Engkau sedang memasukkan kami dalam rencana-Mu yang indah. Biarlah Engkau sendiri menyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadi. Tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan kekuatan dan penghiburan, menerima pimpinan dan pemulihan-pemulihan yang Tuhan sediakan, yang terkena dampak karena masalah ekonomi, keluarga, relasi, sakit penyakit, kehilangan. Tuhan, bila Engkau sendiri yang hadir dan memberikan penghiburan serta kekuatan, menjawab, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Indonesia, negara kami. Mohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, memberkati juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat untuk terus berbagi dan menyatakan Injil dengan utuh. Kristus Yesus sebagai jawaban, keselamatan, tapi juga kami berbagi bagaimana menyatakan cinta Tuhan kepada dunia ini melalui tindakan yang nyata. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu di semua tempat, gereja-Mu ini dengan segala kerinduan dan pergumulannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kita akan melakukan persembahan melalui QR Code yang tertera. Dan kita akan menyanyikan lagu KPPK. Sebelum itu saya akan membacakan ayat persembahan yang diambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku dalam hidup.
Tuhan sertaku, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga, air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syukur kita dalam persembahan. Sekali lagi Tuhan, segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Engkau atas anugerah-Mu yang tak habis-habisnya. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan beribadah kepada Engkau. Dan kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh mempersembahkan korban syukur kami, yang asalnya semua daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan korban-korban syukur ini Tuhan, menjadi suatu alat yang boleh memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami Tuhan bukan hanya mempersembahkan hanya uang ini, tapi sungguh-sungguh Tuhan kami mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kami, seluruhnya, untuk dipakai itu kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, lalu pengutusan dan berkat akan dilakukan oleh Pendeta Suryawan Edi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita bersama arahkan hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah berkat di tangan Tuhan. Untuk itu biarlah penyertaan Tuhan dan kasih-Nya, berkat-Nya dicurahkan saat ini. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, saat teduh.谢耶稣。
主